Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, halaman 204 sampai dengan 205, Kurikulum Merdeka Belajar. Edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ke-6, yaitu data dan diagram. Pembahasan lengkapnya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya. Perhatikan pada halaman 204 pada bagian latihan 6.3. Yang pertama, diagram di sebelah kanan merupakan diagram batang rangkap penjualan sepatu pria dan wanita di 3 toko, yaitu toko A, toko B, dan toko C. Perhatikan pada diagram di sebelah kanan. Sumbu horizontal adalah nama toko, yaitu toko A, toko B, dan toko C. Sumbu vertikal adalah jumlah penjualan sepatu atau sepatu yang terjual per pasangnya. Yang berwarna merah adalah sepatu pria, sedangkan yang berwarna biru adalah sepatu wanita. Yang A toko manakah yang paling banyak menjual sepatu pria? Perhatikan, berarti sepatu pria adalah diagram batang yang berwarna merah. Perhatikan diagram batang yang berwarna merah itu yang paling tinggi adalah yang B, yaitu toko B. Maka jawabannya adalah toko sepatu B. Perhatikan untuk toko A, penjualannya adalah 90 pasang. Untuk toko B, penjualannya adalah 100 pasang. Dan untuk toko C adalah 80 pasang. Maka yang terbesar adalah yang terbanyak adalah yang toko sepatu B. Yang B, toko manakah yang paling banyak menjual sepatu wanita? Berarti diperhatikan diagram yang berwarna biru, karena sepatu wanita adalah yang berwarna biru. Dari toko A, toko B, toko C, maka diagram yang paling tinggi adalah yang B, maka jawabannya adalah toko sepatu B. Kita lihat angkanya. Untuk toko sepatu A, penjualannya adalah 70. Untuk toko sepatu B, penjualannya adalah 80. Dan untuk toko C, penjualannya adalah 50 pasang. Maka apabila kita lihat, yang terbesar adalah yang toko sepatu B. A, lebih banyak berapa pasangkah penjualan sepatu pria di toko A dari toko C? Berarti perhatikan data yang di bagian A ini. Jawabannya adalah 10 pasang lebih banyak penjualannya sepatu pria di toko A daripada toko C. Toko A penjualannya berapa? Toko A penjualannya adalah 90. Toko C penjualannya adalah 80. Maka 90 dikurangi 80 adalah 10. Maka 10 pasang lebih banyak di toko A dibandingkan dengan di toko C. Yang D. Lebih banyak berapa pasangkah penjualan sepatu wanita di toko B dari toko C? Berarti untuk yang sepatu wanita, perhatikan diagram yang berwarna biru. Dan untuk nilai angkanya, perhatikan pada jawaban di yang bagian B ini. Berarti kita perbandingkan yang toko B, berarti toko sepatu B dengan toko sepatu C. Maka selisihnya adalah 30. Berarti 30 pasang lebih banyak penjualan sepatu wanita di toko B dibandingkan dengan di toko C. Maka perbedaan selisihnya itu diperoleh dari mana 30 pasang itu? Yaitu toko sepatu B 80, kemudian dikurangi toko sepatu C 50, berarti 80 dikurangi 50, hasilnya adalah 30. Maka 30 ini menyatakan bahwa 30 pasang itu lebih banyak penjualan sepatu wanita di toko B dibandingkan dengan di toko C. Selanjutnya adalah pada halaman 205 yang kedua.
Dari diagram batang jumlah pengunjung taman wisata selama tahun 2018 sampai 2019, jawablah pertanyaan berikut. Perhatikan, ini adalah diagram batang jumlah pengunjung taman wisata. Sumbu yang horizontal adalah tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Sumbu yang vertikal adalah jumlah pengunjungnya, banyaknya. Maka perhatikan pertanyaannya, berapakah jumlah pengunjung pada tahun 2021? Pada tahun 2021, perhatikan diagram yang paling kanan. Tahunnya adalah 2021, jumlah pengunjungnya adalah sebanyak 200.000 orang. Maka jawabannya 200.000 orang. Yang B, berapakah selisih jumlah pengunjung tahun 2019 dan 2020? Berarti kita lihat diagram batang yang kedua dengan yang ketiga, berarti 2019 dengan 2020. Maka selisih pengunjung 2019 dan 2020 adalah 150.000 pengunjung, sedangkan 2019 adalah 100 pengunjung. Maka 150.000 dikurangi 100.000 hasilnya adalah 50.000 pengunjung atau 50.000 orang. Yang C, melihat diagram batang ini, apakah kalian menemukan pola pertumbuhan jumlah pengunjung wisata setiap tahunnya? Perhatikan dengan sesama, dari 2019 naik 50.000 menjadi 100.000 orang. Kemudian naik lagi pada tahun berikutnya menjadi 150.000 orang. Kemudian naik lagi pada tahun berikutnya menjadi 200.000 orang. Maka polanya adalah bahwa setiap tahunnya itu jumlah pengunjung bertambah 50.000 orang dari tahun sebelumnya. Contoh, pada tahun 2021 itu lebih banyak 50.000 orang dibandingkan dengan 2020. Begitu juga tahun 2020 lebih banyak 50.000 orang dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian 2019 lebih banyak 50.000 orang dibandingkan dengan tahun 2018. Kemudian yang D, jika pola ini berlanjut, apakah jumlah pengunjung taman wisata pada tahun 2022? Berarti untuk pengunjung di tahun 2022 jumlahnya adalah pada tahun 2021 adalah 200.000, kita tambahkan 50.000 orang karena tahun berikutnya bertambah 50.000 orang. Hasilnya adalah 250.000 orang. Jadi di tahun 2022 itu 250.000 orang. Yang E, apabila skala pada sumbu vertikal diubah dari 50.000 menjadi 200.000, menurut kalian akan berubah seperti apakah tampilan gambar diagram ini? Maka jawabannya kenaikan tiap tahunnya itu menjadi tidak terlihat karena skala yang digunakan terlalu besar. Nah, perhatikan pada gambar diagram berikut ini, ketika skalanya kita rubah dari 50 menjadi 200.000. Nah, ini skalanya 200.000. Maka kita tidak dapat melihat perubahan di setiap tahunnya. Kenapa? Karena skala ini yang digunakannya adalah terlalu besar untuk jaraknya. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 204 sampai dengan 205 kurikulum Merdeka edisi buku tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.